Bayangkan zaman dahulu kala, sebelum ada supermarket, sebelum ada pertanian. Nenek moyang kita sangat bergantung pada sumber air. Memancing, menangkap ikan dari air sama tuannya dengan manusia. Itu naluri alami seperti menari dengan alam untuk bertahan hidup. Bukti arkeologi menunjukkan manusia purba sudah memancing sejak 40.000 tahun yang lalu. Coba bayangkan manusia purba ini lapar, memikirkan cara menangkap ikan dari sungai dan danau. Alat yang mereka gunakan sederhana, kayu yang diruncingkan, tombak yang dilempar dengan tangan, bahkan ada yang hanya menggunakan tangan kosong. Para perintis memancing ini mengajarkan kita satu hal penting, memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Mereka beradaptasi dengan lingkungan, menggunakan apa yang ada untuk mendapatkan makanan. Ini soal hidup atau mati, bukti kecerdikan manusia purba. Seiring evolusi manusia, teknik memancing juga berkembang. Karena kebutuhan, muncul berbagai inovasi. Penemuan mata kail, meskipun tampak sederhana, telah mengubah segalanya. Mata kail awal terbuat dari tulang, cangkang kerang, dan kayu. Alat berharga ini, yang sering diasah hingga tajam, menunjukkan keahlian para pengrajin zaman dulu. Mata kail diikatkan pada tali yang terbuat dari serat tumbuhan atau urat hewan, membuat memancing lebih efektif. Peradaban kuno seperti Mesir dan Mesopotamia sangat bergantung pada memancing. Ikan adalah sumber protein penting, memberi makan populasi yang terus bertambah dan mendorong kerajaan mereka. Memancing bukan hanya untuk hidup, itu bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat mereka. Seiring waktu, teknik memancing menjadi semakin canggih. Mata kail dan tali sederhana digantikan dengan metode yang lebih kompleks, dirancang untuk menangkap lebih banyak ikan dengan sedikit usaha. Jaring, yang dianyam dari rumput atau rotan, memungkinkan nelayan menangkap ikan dalam jumlah besar. Memancing di malam hari menggunakan obor untuk menarik ikan, muncul sebagai teknik yang produktif. Inovasi ini menunjukkan pemahaman yang semakin mendalam tentang perilaku ikan dan cara memanfaatkannya. Budaya yang berbeda mengembangkan metode unik mereka sendiri, beradaptasi dengan lingkungan lokal dan spesies ikan yang ada. Dari sungai di Eropa hingga pulau-pulau di Pasifik, memancing memainkan peran penting dalam membentuk budaya dan masyarakat. Ini bukan hanya tentang tangkapan, ini tentang pengetahuan, keterampilan, dan tradisi yang diwariskan turun-temurun. Sejarah penuh dengan kisah menarik tentang memancing. Salah satu kisah datang dari Tiongkok kuno, di mana Yu the Great yang legendaris dikatakan telah menemukan jaring ikan. Inovasinya, yang lahir dari kebutuhan untuk mengatasi kelaparan, membantu mengendalikan banjir dan menyediakan makanan. Dalam budaya Polinesia kuno, memancing bukan hanya cara untuk mendapatkan makanan, tetapi juga bentuk seni yang sakral. Nelayan dihormati karena pengetahuan mereka tentang laut, dan kemampuan mereka mengarungi jarak jauh hanya dengan menggunakan bintang dan arus. Kisah-kisah ini yang diturunkan dari generasi ke generasi menyoroti pentingnya budaya memancing. Ini mengingatkan kita bahwa memancing bukan hanya cara untuk menangkap makanan. Itu adalah hubungan dengan masa lalu kita, jembatan ke tradisi dan nilai-nilai nenek moyang kita. Bab 5, ketika ikan berlimpah, kerajaan terbangun, dampak lautan yang kaya. Kelimpahan ikan di beberapa daerah memainkan peran penting dalam membentuk sejarah. Kekaisaran Romawi misalnya sangat bergantung pada ikan asin, yang dikenal sebagai garum, sebagai makanan pokok dan komoditas perdagangan. Emas cair ini mendorong perkembangan mereka dan mendukung pasukan mereka yang besar. Di benua Amerika, budaya penduduk asli seperti Haida dan Kwakiutl mengembangkan teknik memancing yang canggih untuk memanen hasil laut yang melimpah di Pasifik Barat Laut. Ikan salmon khususnya memainkan peran penting dalam pola makan, budaya, dan upacara mereka. Contoh-contoh ini menunjukkan dampak mendalam dari memancing terhadap peradaban. Ini telah membentuk pola makan, memengaruhi ekonomi, bahkan memainkan peran dalam peperangan dan penaklukan. Memancing dalam banyak hal, seperti pendorong sediating tersebut. Bab 6, kebangkitan joran dan kekili, inovasi mengena umpan. Revolusi industri membawa era baru dalam teknologi memancing. Perkembangan joran dan reel yang terbuat dari bahan baru seperti baja dan fiberglass telah merevolusi olahraga ini. Inovasi ini memungkinkan pemancing untuk melempar lebih jauh, menarik ikan yang lebih besar, dan menjelajahi perairan yang lebih dalam.
Penciptaan tali pancing sintetis yang lebih kuat dan tahan lama daripada serat alami semakin meningkatkan pengalaman memancing. Kemajuan ini dikombinasikan dengan pemahaman yang semakin meningkat tentang perilaku ikan, menghasilkan aktivitas memancing yang lebih efisien dan menyenangkan. Evolusi peralatan memancing tidak berhenti di situ. Abad ke-20 dan ke-21 menyaksikan peningkatan pesat dalam kemajuan teknologi. Dari fish finder dan perangkat GPS hingga umpan khusus dan tali berteknologi tinggi, pemoji libraj pajorskron fightinged. Bab 7. Dunia memancing, teknik memancing lintas budaya. Memancing, meskipun merupakan praktik universal, memiliki bentuk yang unik dalam berbagai budaya. Di Jepang, seni memancing lalat tradisional, tengkara hanya menggunakan joran, tali, dan lalat, menekankan kesederhanaan dan hubungan dengan alam. Di hutan hujan Amazon, suku-suku asli menggunakan teknik menarik yang menggunakan akar beracun tumbuhan tertentu untuk melumpuhkan ikan, membuatnya mudah ditangkap. Metode-metode ini menyoroti kecerdikan dan kemampuan beradaptasi dari berbagai budaya dalam memanfaatkan lingkungan mereka. Tradisi yang beragam ini menunjukkan kekayaan budaya yang tertanam dalam praktik memancing di seluruh dunia. Ini menawarkan wawasan tentang cara unik manusia berinteraksi dengan lingkungan perairan sepanjang sejarah. Bab 8. Memancing untuk hiburan, olahraga rakyat dan raja. Meskipun memancing dimulai sebagai cara untuk bertahan hidup, ini telah berkembang menjadi aktivitas rekreasi yang dinikmati oleh jutaan orang di seluruh dunia. Dari sensasi menangkap ikan hingga ketenangan seharian di tepi air, memancing menawarkan kombinasi unik antara kegembiraan dan relaksasi. Baik memancing di danau yang tenang, bertarung dengan ikan marlin di laut lepas, atau memancing lalat di aliran gunung yang jernih, ada jenis memancing untuk semua orang. Kemudahan ini menjadikannya olahraga global sejati, dinikmati oleh orang-orang dari segala usia dan latar belakang. Memancing memberi kesempatan untuk terhubung dengan alam, melepaskan diri dari hiruk-pikuk kehidupan sehari-hari, dan menciptakan kenangan abadi. Ini adalah aktivitas santai yang dapat dinikmati sendiri atau bersama orang yang dicintai. Mempret dendage pending mood. Bab 9. Masa depan memancing, menavigasi lautan perubahan. Saat kita melihat masa depan memancing, penting untuk mengatasi tantangan yang dihadapi ekosistem perairan kita. Penangkapan ikan berlebihan, polusi, dan perubahan iklim menimbulkan ancaman serius bagi populasi ikan dan habitatnya. Praktik memancing yang berkelanjutan, seperti tangkap dan lepas dan mendukung pengelolaan perikanan yang bertanggung jawab, sangat penting untuk melestarikan tradisi kuno ini untuk generasi mendatang. Mendidik diri kita sendiri tentang pentingnya konservasi sangat penting untuk memastikan keberlanjutan lautan, danau, dan sungai kita. Memancing telah menempuh perjalanan panjang dari awal yang sederhana. Dari alat sederhana hingga teknik canggih, hubungan kita dengan memancing telah berkembang secara dramatis. Saat kita menghadapi tantangan masa depan, mari kita ingat pelajaran yang dipetik dari nenek moyang kita dan berusaha untuk melindungi tradisi abadi ini untuk generasi mendatang.